Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study about there is and there are, quantifier and preposition. Materi ini kita pelajari pada bab 6 kelas 8 bahasa Inggris. There is dan there are memiliki arti yang sama, yaitu ada. Keduanya digunakan untuk menunjukkan keberadaan sesuatu seperti benda, manusia, binatang, dan lainnya. Yang membedakan antara there is dan there are, yakni jumlahnya. Maksudnya yaitu, there is digunakan untuk menunjukkan keberadaan benda tunggal atau singular, sedangkan there are digunakan untuk menunjukkan keberadaan benda jamak atau plural. There is dan there are terbagi atas 3 jenis kalimat, yaitu positive sentence, kalimat positif, negative sentence, kalimat negatif, dan interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, kita bahas satu persatu. Positive sentence, rumusnya yaitu there is plus singular noun. Contohnya, there is a table in this class. Untuk contoh there are plus plural noun. Contohnya, there are 7 tables in this class. Next, negative sentence. Setelah there is atau there are, maka ditambahkan kata not. Bagian there is plus not plus singular noun. Contohnya, there is not a table in this class. Kemudian, bagian there are plus not plus plural noun. Contohnya, there are not 7 tables in this class. Next, interrogative sentence. To be, is atau are diletakkan di awal kalimat sebagai kata tanya yang berarti apakah, dan di akhir kalimat ditambahkan tanda tanya. For example, contohnya, is there a table in this class? Kemudian, are there 7 tables in this class? Nah, itulah pembahasan there is dan there are. Sekarang kita pindah bagian quantifier. Quantifier yaitu adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi untuk menunjukkan atau menyatakan jumlah dari suatu benda maupun barang. Contohnya, many, much, few, little, a lot of. Quantifier terletak di depan kata benda. Nah, many and much, keduanya memiliki arti yang sama, yakni banyak. Meskipun demikian, ada perbedaan di antara keduanya. Many digunakan untuk benda yang dapat dihitung atau countable noun, sedangkan much digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung, yaitu uncountable noun. Benda yang dapat dihitung contohnya motorcycle, car, people, book, lion, dan lain sebagainya. Sedangkan benda yang tidak dapat dihitung contohnya sugar, salt, money, coffee, ink, smoke, water, sand, dan lain sebagainya. Yang perlu diingat adalah untuk benda tidak dapat dihitung yang menempati tempat atau wadah dianggap bisa dihitung namun dijamak, yakni wadahnya bukan isinya. Contohnya 3 glasses of coffee, 1 kilogram of sugar, dan lain sebagainya. Contoh kalimat, there are many kinds of vehicles. There is much air pollution. A little and a few. Sedangkan a little dan a few berarti sedikit. Keduanya memiliki perbedaan, yakni a little digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung, sedangkan a few untuk benda yang dapat dihitung. Contoh kalimat, there are very few policemen around. There is too little water during the dry season. Nah, itulah pembahasan tentang quantifier. Sekarang kita lanjut, yaitu preposition. Preposition adalah
kata depan yang biasanya ada di noun atau kata benda, dan pronoun kata ganti. Preposition untuk menjelaskan keterangan waktu, tempat, dan gerakan dalam sebuah kalimat. Nah, contoh-contohnya atau jenis-jenis preposition yaitu ada at, artinya di. Contohnya, let's meet our teacher at the office. Kemudian in, artinya di dalam. Contohnya, there are 2 pencils in my bag. Kemudian on, di atas. Contohnya, there is a book on the table. Kemudian below, artinya di bawah. You can answer the question below. Next, in front of, artinya di depan. You have to read the poem in front of the class. Kemudian under, artinya di bawah. There is a cat under the table. Next, behind, artinya di belakang. Contohnya, my house behind the school. Nah, demikian materi chapter 6 yang kita bahas saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.